Marcelinus Ola Atanila menceritakan kisah kejamnya kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB saat melakukan penyerangan dan pembakaran di Puskesmas Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin 13 September lalu. Dengan berlinang air mata, Marcelinus menceritakan tindakan yang dilakukan oleh KKSB terhadap dirinya dan teman-temannya sangat keji dan tidak manusiawi. Mantri yang bertugas 1,5 tahun di Pegunungan Bintang tersebut mengatakan awalnya pihaknya telah mengetahui akan adanya penyerangan dari KKSB di wilayah itu. Dimulai sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur, dirinya bersama tenaga kesehatan lainnya masih tenang berada di dalam barak medis dan puskesmas untuk menjalani aktivitas. Sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, terdengar letusan senjata di pos TNI Kiwirok yang berada di ketinggian. Setelah 5 menit kemudian, KKSB memukul kaca, melempari gedung, dan menyiram bensin, selanjutnya membakar puskesmas tersebut. KKSB juga merusak dan membakar tempat tinggal dokter yang berada di sebelah puskesmas Kiwirok. Dibalut rasa takut, Marcelinus Ola Atanila, pria asal NTT tersebut bersama rekannya terpaksa menyelamatkan diri dengan melompat ke jurang sehingga tersangkut di akar pohon dan semak. Sambil mengusap air matanya, Marcelinus menyebut dalam penyelamatan tersebut dirinya berhasil selamat karena bersembunyi di balik tebing. Sementara 3 nakes yang ikut melompat ke jurang berhasil ditemukan KKSB sehingga mereka dianiaya secara keji menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan Suster Gabriela Melani meninggal dunia. Setelah situasi dilihatnya mulai aman, Marcelinus kemudian memilih untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan mengamankan diri ke pos Kiwirok bersama tenaga medis lainnya yang selamat. Diri, mereka menjawabnya kita lompat saja. Akhirnya tanpa berpikir panjang saya menghitung 1 sampai 3 dan saya sendiri lompat pertama. Kemudian ketiga suster mengikuti saya untuk melompatnya. Sesampainya di bawah kami pikir bahwa kami sudah aman dari kejaran mereka, tetapi mereka tetap mengikut kami ke bawah. Sampai ke bawah saya sendiri tersangkut di akar pohon. Kemudian ketiga suster yang lainnya, yang satunya Suster Kris tersangkut di pohon juga. Suster Ella tersangkut di antara semak-semak. Kemudian Suster Anti, dia melompat jaraknya sekitar 150 meter ke kedalaman jurang ini gitu. Dan dia juga tersangkut di semak-semak. Mereka terus mengikut kami ke bawah, kemudian mendapati Suster Anti di bawah. Kemudian mereka naik, dapat lagi Suster Ella yang sekarang sudah ada di almarhum. Kemudian mereka dapat lagi Suster Kris. Saya sendiri mereka tidak dapat karena saya sembunyi di antara tebing dan juga akar-akar. Kemudian mereka mengumpulkan ketiga suster ini. Kemudian mereka semakin membabi buta. Mereka mulai menelanjangi suster dengan tidak membuka pakainya secara sopan, tetapi mereka menelanjangi dia dengan parang tajam atau parang, langsung dipotong saja pakaian mereka. Mulai kejadian semakin brutal karena jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya suster-suster ini tidak berdaya lagi. Mereka semakin lemah, akhirnya mereka pingsan. Dalam keadaan pingsan mereka dipikir bahwa mereka sudah meninggal, sehingga terpaksa mereka didorong lagi ke dalam jurang yang lebih dalam. Kedalaman jurang itu sekitar 300 sampai 400 meter. Tim Liputan Papua Channel.